4 ayat 3. Mari kita menyanyikan lagu Segala Perkara. Allah yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Dalam Dia yang beri kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus ku tak pernah gagal. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Kak Jen. Kepada Kak Jen dipersilakan. Oke, sebelum jelas suara saya ya? Jelas ya? Kedengaran suara saya? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, ya. Ya, Jelas. mari kita berdoa sebelum mulai. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhirnya. Tolong supaya betul-betul kami bisa mendengarkan dengan baik apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kesempatan ini. Kepada hamba-Mu yang berbicara, berikan kekuatan dan kemampuan kepadanya untuk bicara dengan baik dan jelas. Dan teman-teman yang mendengarkan boleh mengerti, boleh melihat bagaimana pesan Tuhan itu nyata untuk dapat mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami percayakan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, mungkin bisa dibantu untuk share screen. Saya dikasih topik yang cukup menantang ya. Bergumul juga untuk bagian ini, karena saya yakin di Jawa sana ini hal yang cukup sensitif ya. Kalian sampai kasih topik ini, karena memang mungkin di sana sedang banyak terjadi hal-hal yang riak-riak dalam kehidupan sosial politik di sana. Oke, silahkan panitia bisa di-share screen kan? Ya. Jadi kita berbicara tentang smart movement ya. Kita biasa belajar tentang student movement. Sekarang kita
belajar tentang smart movement, bagaimana kita punya aspirasi yang menginspirasi. Wah, ini judulnya aja udah ini banget ya. Ini mestinya talk show tentang kewarganegaraan nih. Oke, ya, next slide. Nah, sebenarnya ini hal yang teman-teman perlu sadari ya. Ketika kita berbicara tentang saya orang Kristen yang adalah warga negara, maka saya ada punya dua lingkaran di mana dalam irisan itulah kita berpijak, kita betul-betul akan berjuang gitu ya. Nah, kita punya nilai kebenaran seorang Kristen, yaitu yang terdapat di Alkitab, yang kita pelajari setiap hari, mungkin saat teduh teman-teman, PA teman-teman, renungan-renungan yang didengarkan, ibadah persekutuan seperti ini, itu kebenaran Alkitab yang kita dapat. Tetapi ada nilai kebenaran kita sebagai bangsa Indonesia yang Pancasilais ya. Di mana di situ ada kebinekaan, ada hidup bersama, ada peran sebagai bagian dari warga negara yang multikultur, gitu ya. Nah, dalam bagian itu ada irisan kita berperan, gitu ya. Ada irisan yang kita berperan tajam di sana. Nah, saya ambil beberapa ya, next slide, beberapa contoh sederhana. Saya coba secara sederhana berbicara lewat sila-sila Pancasila itu sendiri ya. Kita bicara soal sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi sebenarnya kita nggak mungkin begitu nyaring berteriak sesuatu yang berbau bela agama tanpa menghidupi keimanan yang kita sudah pelajari. Gitu ya. Jadi naif sekali kalau kita hanya ribut dengan sesuatu yang berbau ritual keagamaan. Misal nih ya, kita bela-belain untuk keberadaan gereja yang digusur dan lain-lain. Tetapi faktanya ketika gereja itu pun berdiri, kita sebenarnya orang yang tidak terlalu pernah peduli seperti apa kita beribadah kepada Tuhan. Ya. Datangnya COVID-19, di satu sisi seperti menuntut, seperti mengayak ketuhanan kita, gitu ya. Apakah ketuhanan kita itu adalah ketuhanan yang tahan hanya karena di gedung? Ketuhanan yang hanya bisa karena ada ibadah ritual, atau ketuhanan yang memang betul-betul diikat di hati kita secara pribadi. Allah yang melihatmu melakukan hal yang tersembunyi itu akan memperhatikannya. Ketika Tuhan Yesus mengajar tentang berdoa dan berpuasa dan bersedekah, 3 hal ini ya menyangkut ibadah. 3 hal ini Tuhan Yesus menekankan bukan pada sesuatu yang dilakukan secara komunal atau dilihat orang. Tetapi Tuhan Yesus sedang berbicara tentang sesuatu yang privacy dan murni hanya kau dan Tuhan yang tahu. Jadi ya, hal yang tidak jarang ya, udah agak-agak umum ya. Di mana-mana negara pun silent minority ya, kita jadi minoritas kemudian kita diam. Tetapi bukan berarti lagi juga bahwa ketika kita vokal something will be better gitu ya. Enggak juga. Apakah vokalnya kita itu vokal yang memang keluar dari seruan hati yang merindukan Allah, atau vokal yang keluar hanya karena kita tersinggung eksistensi kita dikorek orang? Yang kedua, oke. Kita juga tahu bahwa kita diminta mengasihi sesama manusia dan bahkan musuh kita. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita nggak mungkin adil dan beradab kalau kita nggak mengasihi. Dan ajaran kita jelas kasih. Dalam hal ini kita punya irisan. Ketika kamu mengasihi, maka kamu adil dan beradab. Ya. Kalau kamu mengasihi, maka kamu akan adil dan beradab. Kemudian yang ketiga persatuan. Sebentar ini ada, oh ya, oke. Ya. Yang ketiga itu persatuan. Bukan perkara baru dalam kisah Alkitab. Ya. Kalau di sila dikatakan persatuan Indonesia,
Tapi bukan perkara baru kalau persatuan dalam Alkitab. Kita udah belajar tentang anggota tubuh. Kita telah belajar ketika Paulus berkata di Filipi 2, hendaklah setiap orang mengutamakan kepentingan yang lain daripada kepentingannya dirinya sendiri, seperti Yesus Kristus yang bahkan rela jadi manusia, dia yang adalah Allah, rela jadi manusia, bahkan menjadi hamba, sampai disalib. Jadi kerendahan yang paling rendah, dia mau lewati. Itu kerendahan hati yang luar biasa mumpuni ya. Nah, apakah kita memiliki sikap ya persatuan yang landasannya itu diikat oleh kasih kepada sesama? Kalau kita mengasihi sesama kita, persatuan itu adalah implementasinya. Itu wujud. Jadi kasih kita itu kasih yang membangkitkan persatuan, bukan perpecahan. Oke, yang keempat, bijak dan bermusyawarah. Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Bijak dan bermusyawarah, ini adalah langkah terbaik merawat kesatuan. Tidak ada komunitas yang utuh kesatuannya jika ada pemaksaan kehendak. Kenapa ada wakil rakyat? Supaya ada yang mewakili suara kita. Nah, oke, lepas dari mereka melakukannya tepat atau tidak. Tetapi kalau kesatuan itu tidak dirawat, dengan sebisa mungkin kita bijak dan bermusyawarah, maka akhirnya akan pecah juga. Ada banyak otak, ada banyak keinginan, ada banyak kepentingan. Bagaimana kita mencari solusi terbaik dari semua itu? Pilihan yang win-win solution buat semua pihak. Gitu. Dalam hal ini justice, keadilan juga berbicara. Apakah kita berbicara tentang keterwakilan yang adil, atau kita hanya mau berbicara tentang keterwakilan berdasar kelompok kita aja, atau orang yang kita nyaman saja, atau bagaimana? Atau oke, kita lebih senang berbicara tentang keterwakilan sesama orang percaya aja. Salah satu sindrom yang dialami orang minoritas itu adalah mempunyai benteng terhadap the majority, kan. Saya rasakan juga ketika kuliah, sedikit teman-teman yang bisa dengan santai berdiskusi tentang perbedaan. Lebih banyak adalah asik dengan berdebat tentang perbedaan. Jadi tidak mudah loh jalan bersama-sama dan bisa bermusyawarah dengan orang yang jelas-jelas pijakan keyakinannya berbeda. Bagaimana kita bisa menarik satu komunikasi yang baik dengan mereka yang menarik benang merah dari Ismail dan kita yang menarik benang merah dari Ishak? Dibutuhkan balik-balik lagi kerendahan hati yang kuat untuk bergerak begini. Nah, yang kelima, masalah keadilan sosial. Masih kelima, keadilan sosial. Jangan dulu, next slide. Ya. Upaya ini tidak akan pernah terwujud jika kita tidak mensengajakan diri untuk mengutamakan orang lain. Ya. Dengan kerendahan hati. Berteriak tentang ketidakadilan yang mewakili ketertindasan kita atau kelompok kita saja, itu lebih banyak menyulut ungkapan rasa sakit hati daripada suara keadilan itu sendiri. Oke? Tangkap maksud saya ya. Kalau kita berteriak tentang keadilan, ketika kita mengalami langsung ketidakadilan, sesungguhnya teriakan kita lebih disulut oleh emosi kita yang merasa tertindas. Jadi lebih banyak di situ tuh ungkapan rasa sakit hati. Bukan suara keadilan itu sendiri. Tetapi coba kalau kita berjuang untuk keadaan orang lain, rasanya lebih tulus bicaranya ya. Karena bukan kita yang sakit, orang lain. Nah, apakah kepentingan orang lain itu betul-betul kita bisa taruh di atas mementingkan diri sendiri?
Jadi ini pertanyaan-pertanyaan, ini adalah bagian-bagian dari irisan. Ya, irisan ketika kita berbicara tentang orang Kristen dan ketika kita berbicara sebagai warga negara yang Pancasilais, ya, yang menjunjung kebinekaan, keberagaman kita. Baik, next slide. Silahkan slide berikutnya. Oke, nah ini. Teriakan kepentingan masyarakat, keadilan, bahkan kebenaran di luar sana akhir-akhir ini, banyak yang seperti serigala berbulu domba. Berteriak mewakili para domba untuk kemudian akan memangsa domba yang katanya mereka bela. Ya, akhir-akhir ini saya lebih banyak menangkap seperti itu. Suara-suara yang dimanfaatkan untuk aspirasi kelompok tertentu, dan ketika aspirasi itu menang, yang ikut menyumbang suara akhirnya nggak juga kepikiran. Kita udah tahu lah apalah kegerakan massa yang terjadi. Pertanyaannya, setelah itu apakah memang betul mereka yang kecil terpikirkan? Nobody knows. Nggak yakin. Oke, next slide. Ya. Baiklah, kita sebagai mahasiswa, ya kita memang dilatih dengan daya analisa, apalagi teman-teman sebagai mahasiswa sains dan matematika ya. Itu apa ya, luar biasa banget. Saya itu dulu waktu kuliah paling ngeri sama dosen dari MIPA. Ngajar kalkulus atau ngajar apa tuh terlalu perfect tuntutannya. Salah satu tanda aja itu bisa kita jadi salah satu nomor. Waduh. Jadi teman saya sampai nanya biasanya kan, ini mata kuliah ini dosennya dari MIPA ya? Oh, dari MIPA. Waduh, kalau boleh tahun depan dosennya dari teknik aja, nggak usah yang MIPA. Saking perfectnya. Nah, saya yakin teman-teman menganalisa dengan baik dan perfect gitu ya. Tanda pun berpengaruh kepada nilai ya. Itu berarti kalau di MIPA itu saya hafal banget kalau ngajar-ngajar soal yang kayak gitu. Wah, nyerah saya biasanya. Nah, tajamkan indera teman-teman. Olah baik-baik. Pertama, penglihatan. Asah penglihatanmu. Sanggup memandang dari berbagai sudut untuk hal-hal yang akan disuarakan. Ya. Lihat semuanya secara holistik. Setiap kejadian, setiap gejala keadaan tidak pernah terjadi begitu saja dengan sendirinya. Dia ada di balik variabel-variabel yang menentukan dia muncul. Kalau teman-teman berbicara reaksi-reaksi dan lain-lain kan ada variabel-variabel penentu. Nah, demikian juga kejadian-kejadian itu punya variabel-variabel. Sebisanya semua variabel itu dilihat baik-baik. Nah, pandang dari segala sudut. Pendengaran. Ya, sanggup menyerap informasi dengan baik, mencerna setiap cuplikan informasi yang didengar. Mana yang hoax, mana yang bukan, mana yang tepat, mana yang nggak tepat. Teman-teman udah mahasiswa, saya pikir almost you know ya. Kamu juga tinggal menggunakan jempolmu untuk memastikan segala sesuatunya. Atau memainkan touch keyboardmu untuk memastikan segala sesuatunya. Ya. Penciuman, ya. Bedakan isu dengan hawa suara rakyat dan isu dengan hawa tunggangan kepentingan. Ya. Cium baik-baik. Ini aroma-aroma suara rakyat beneran atau aroma-aroma jangan terjebak pada pertarungan elit politik ya. Rugi. Habis itu mereka menang, kita juga nggak diingat kok. Pengecap manis pahit. Kita bisa tahu dan kita juga bisa ngerti. Yang manis belum tentu baik dan yang pahit belum tentu racun. Ada banyak manis bikin diabetes kan? Dan ada banyak pahit yang obat. Demikian juga apa yang kamu rasakan, apa yang kamu cicip,
manis pahit. Lihat baik-baik. Mungkin kebijakan yang terjadi itu terasa pahit, tetapi belum tentu kebijakan yang pahit itu adalah untuk keburukanmu, tetapi justru itu untuk kebaikanmu. Demikian juga kebijakan itu terasa manis, tapi belum tentu yang manis itu akan membuat kamu lebih baik. Jangan-jangan itu membuaimu. Peraba, kasar halus. Kita sedang bergerak secara ya. Kalaupun akhirnya memilih satu kegerakan tertentu, pelajari kegerakan itu. Apakah kita sedang bergerak secara elegan atau kita sedang bergerak arogan? Hati-hati. Kadang-kala kegerakan tertentu seakan-akan meletakkan mahasiswa itu pada kalangan elit dan akhirnya yang terjadi arogansi. Niat yang awal berbicara untuk wong cilik ternyata itu menjadi sebuah tunggangan untuk menaikkan rating tertentu. Entah pihak tertentu, entah universitas tertentu, entahlah ya gitu. Tetapi peraba kita, indera peraba kita bisa raba dengan hati nurani kita. Ini arah-arahnya elegan atau arogan. Next slide. Ya, koridor kita bergerak sebenarnya tidak jauh dari yang dikatakan oleh Amsal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Jadi begini, everything about evil itu akan membusukkan bangsamu. Jadi segala yang menyangkut kejahatan, ya memang kita perlu melakukan kegerakan memeranginya. Karena hanya dengan kebenaranlah derajat bangsa itu tinggi. Perhatikan Singapura. Derajatnya begitu tinggi karena terkenal sebagai negara yang di sana orang-orangnya bergerak secara jujur. Perhatikan dengan Jepang. Jadi kebenaran meninggikan derajat bangsa. Tetapi dosa adalah noda bangsa. Betapa malunya kalau kita sebagai warga negara dengan predikat negara terkorup. Betapa malunya ketika kita jadi warga negara dari predikat negara terbebas dalam hal narkoba, ganja, dan lain-lain. Betapa malunya kita menjadi warga negara dari negara yang terkenal nomor 1 mafianya. Saya nggak singgung nama negaranya, tetapi bagaimana perasaannya? Sedikit fakta ya. Saya tinggal di Sulawesi Tengah, yang sempat masanya sangat terkenal dengan terorisme ya, bahkan sampai sekarang ya. Dan itu seperti label yang melekat. Hampir selalu ketemu orang yang langsung, kalau ada dengar rusuh di sini atau gimana, langsung nanya, kau gimana, aman? Masih betah tinggal di sana, Jane? Akhirnya itu aku pikir menjadi sebuah cacat ya. Daerahku agak sulit dikenang sesuatu yang menarik seperti kita ngomong ke Semarang enak, banyak makanan enak-enak gitu ya. Aku senang banget kalau di Semarang tuh nyari makanan, snack-snack, apa segala yang enak-enak banyak di Semarang ya. Masih enak-enak sampai sekarang ya. Jadi menyenangkan ya. Atau kita ingat Jogja, atau kita ingat Bali, atau kita ingatlah daerah-daerah lain yang sweet memories for us gitu ya. Nah, gimana kalau kita ingat daerah-daerah yang so scary, nakutin gitu. So, sebagai bagian dari orang yang ada di mana kita berpijak, berjuanglah untuk tingginya derajat tempat kau berpijak. Kita ada di Indonesia dan berjuanglah untuk kebenaran itu, karena kebenaran itu meninggikan derajat bangsa kita. Oke, next. Nah, ketika bangsa Israel dibuang loh, ini bukan di negerinya, dibuang. Ya, dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Ini Yeremia kan berbicara tentang menubuat bahwa Israel akan dibuang. Dia kan nabi yang ditentang oleh
raja karena dia menubuatkan, waktu itu Yoyakin ya kalau nggak salah. Nah, dia menubuatkan Israel akan kalah kok. Nah, dia kasih pesan ini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, aku dalam hal ini Allah ya. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tempat kamu berpijak, jikalau dia sejahtera, maka kau pun sejahtera. Tempat kau berpijak, ketika dia tidak sejahtera, maka kau pun tidak akan sejahtera. Nggak jauh-jauh ya. Sekarang kita sama-sama mengalami pandemi. Kita mengalami resesi, kita mengalami keterbatasan. Tapi kalau akhirnya kita bisa menang melawan situasi pandemi ini, kita jadi sejahtera lagi. Kan sejahtera nggak cuma ke tempat kita juga sejahtera. Jadi mari kita sama-sama berjuang supaya tempat kita berpijak itu sejahtera. Jadi koridornya di situ ya. Yang pertama, meninggikan derajat bangsamu. Yang kedua, tempat kita berada itu perlu jadi sejahtera, karena itu akan berdampak pada kesejahteraan kita. Oke, next. Ya. Ingatlah kembali mandat dari yang Tuhan sudah berikan. Kita ada untuk menghadirkan shalom Allah di tengah dunia, termasuk bangsa dan lingkungan kita. Menjadi sadikim, orang-orang benar. Ya, menjadi sadikim, orang-orang benar. Ini teman-teman bisa, saya ambil ya. Di sini agak besar bicara ya, kalau sudah sempat baca Kingdom Calling. Ya. Menjadi orang-orang benar, karena kita sebenarnya diutus untuk menghadirkan shalom Allah di tengah dunia. Teman-teman PA-nya di MHB jelas ya, di Efesus 2 ayat 10. Kita ini ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya, sebentar. Kita ini adalah, sebentar ya, saya sebenarnya udah hafal, saya grogi kayaknya, jadi saya lupa. Silakan teman-teman lihat di Alkitabnya. Nah, itu dia. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Satu ciri khas dari iman Kristen adalah kamu bukan diselamatkan oleh perbuatan baik. Perbuatan baikmu tidak menyelamatkan kamu. Tetapi kamu diselamatkan untuk perbuatan baik. So, kata-katanya kalau di Efesus 2 ayat, saya suka sekali ada satu renungan yang memberikan kata-kata ini ya. Dijelaskan dari ayat 8 sampai 10 ya. Karena iman kamu diselamatkan, bukan karena perbuatanmu ya. Jadi jangan ada yang memegahkan diri. Itu kan diingatkan di Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sampai di ayat 10 dia mengatakan diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan sebelumnya. Nah, dari ayat itu saya suka sekali satu ungkapan. We are saved not by good works, but we are saved for good works. Kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik, tetapi untuk perbuatan baik. Itu yang kita alamin ya. Nah, oke, next slide. Ada sebuah tabel yang menggambarkannya. Sadikim itu seperti apa? Mungkin bisa kelihatan ya? Kelihatan? Ada beberapa nilai di situ. Ya. Ke atas menyangkut relasi dia dengan Allah. Ya. Intinya adalah dia menyadari betul bahwa pertama, apa-apa yang dikerjakan itu berorientasi kepada Allah.
kerendahan hati, menyadari bahwa dia bergantung pada Roh Kudus, kemudian sudut pandang kekekalan, tahu bahwa Allah hadir dalam setiap yang dia kerjakan, Allah menonton apa yang dia kerjakan. Dan pekerjaan yang dia kerjakan itu adalah sebagai partisipasi dalam ciptaan baru, seperti Efesus 2 ayat 10. Ke dalam, yaitu menyangkut dirinya secara pribadi. Ada kekudusan pribadi, ya, tidak bohong, tidak menipu, dan lain-lain, termasuk kekudusan seksual. Kemudian buah roh, ya, relasi berdasar anugerah. Jadi kita punya relasi-relasi dengan orang yang didasarkan oleh anugerah. Dalam arti apa? Kita memahami anugerah Allah kepada kita, maka dalam berelasi dengan orang pun kita melihat relasi itu anugerah. Kemudian tangan terbuka, kita punya kemurahan hati, belas kasihan, secara proaktif melihat kebutuhan orang lain, keprihatinan orang lain, baik keprihatinan secara material maupun secara spiritual. Ya. Keluar, ya, kita berbicara tentang keadilan sosial. Jikalau engkau telah bekerja atau engkau memiliki usaha, menjadi orang yang memperbaiki kesejahteraan orang-orang yang ada di bawahmu. Kemudian mendorong transformasi pada institusi di mana engkau berada. Kemudian mendorong reformasi pada bidang di mana engkau bergerak. Secara sekilas seperti itu. Orang-orang benar itu seperti itu. Nah, kualifikasi ini kita butuhkan agar kita bisa bersuara dengan benar, ya. Jadi gini, sebelum kita buru-buru ngomong tentang kita bersuara tentang justice, truth, and love, ya. Kita berbicara kasih, kebenaran, dan keadilan. Bercermin dulu pada keadaan kita, ke atas, ke dalam, dan keluar. Benarkah seruan-seruan kita itu lahir dari hati yang proaktif untuk menjawab keprihatinan yang terjadi? Kadang-kala mengikuti tren itu lebih gampang daripada harus menghayati filosofi dari kenapa kita bertindak, ya. Kalau kita harus mau bertindak, mikirin dulu, ini benar nggak filosofisnya? Benar nggak dasarnya? Benar nggak ada alasan aku bertindak? Kelamaan. Tapi kalau semuanya tren ke sana, kita ke sana, tren ke sini, kita ke sini, itu lebih mudah. Sesuai tren aja. Tetapi beraspirasi tidak bisa begitu. Karena kalau kita hanya mengikuti tren, kita sangat tidak bertanggung jawab. Jangan-jangan kita mendukung hal yang seperti tadi, serigala berbulu domba. Setelah dia dapat apa yang diinginkan, dombanya dimakan. Lebih kasihan lagi kalau ternyata kita salah satu dombanya. Wah, udah mengorbankan kebenaran, dikorbankan pula pada yang nggak benar. Jadi, wah, tragis tuh. Oke, next slide. Oke. Kita lihat beberapa tokoh Alkitab. Teman-teman bisa gali lagi, PA lagi. Saya sekilas. Di Daniel, ya, dia tegak tapi bijak. Nah, kita lihat waktu Daniel 1, dia kan negosiasi tuh sama kepala istana. Berikan kepada kami waktu 10 hari. Kami makan sayur mayur dan kasih air. Nggak makan dari hidangan raja. Hidangan raja kan kita udah tahu kalau kita PA, hidangan raja itu adalah untuk berhala, ya. Nah, mereka nggak mau menajiskan diri. Nah, dia kan negosiasi itu. Dia nggak cuma bilang ini, nggak, saya nggak mau makan itu, najis, gitu ya. Tetapi dia berikan negosiasi. Di satu sisi dia mau bilang begini, saya ngerti, raja kasih yang bagus-bagus,
Maksudnya, agar yakin bahwa kami bergizi, nggak kurang gizi. Oke, dia mau bilang, tanpa makanan yang seperti itu kami bisa bergizi. Buktiin deh, gitu. Kemudian tidak kompromi, tapi tidak bertindak melukai apalagi merendahkan. Ya. Keyakinan atau kebenaran yang kita pegang benar adanya tanpa perlu merendahkan atau menyudutkan yang berbeda perspektif dengan kita. Ya, pegang ini baik-baik ya. Daniel, dia bilang kan, sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan dari tungku api itu, aku tetap tidak akan merubah keyakinanku. Dia bukan bilang, kamu menyembah patung itu rendahan. Enggak begitu bahasanya. Tetapi dia bilang, dia tidak akan bergeser dari keyakinan yang dia yakini. Kalau kalian bisa berkeras dengan keyakinan kalian, emang salah kalau saya keras dengan keyakinanku? Ya. Jadi dia mengungkapkan sesuatu itu tanpa harus menyatakan bahwa yang lebih benar kan Allah aku. Kalian ketika nyembah Allah yang berhala itu kan kalian menyembah ilah udah dengan segala definisi, bukan itu. Tetapi dia lebih menekankan pada saya tidak akan beralih dari Allahku. Perhatikan baik-baik cara dia ngungkapinnya. Kemudian ada hal yang terutama juga yang perlu kita perhatikan dari Daniel, ya, ketika dia bersuara adalah Allah adalah sumber pembelaan utama atas situasi dan perkaranya. Ketika teman-teman digerakkan untuk berbicara tentang kebenaran, harus meyakini bagian ini ya. Karena jangan-jangan di antara orang-orang yang menggerakkan kebenaran bersama-sama dengan Anda ada yang penjilat. Jadi kalau nggak mengandalkan pembelaan Allah, kamu akan runtuh di tengah jalan. Oke, next slide. Ada tokoh berikutnya, yaitu Nehemia. Nah, ini dia. Nehemia ini influencer, ya. Teman-teman, ini banget ya. IG-nya sampai berapa ratus ribu follower, sampai juta. Nah, itu influencer. Jadi, sering sekarang kalau bisnis, pinjam-pinjam influencer buat promo, karena kalau influencer yang promo, cepet tuh. Ya. Nah, ini Nehemia ini influencer. Kalau zamannya dia ada IG, nah dia udah banyak banget followernya. Ya. Yang paling pertama dia kerjakan adalah berdoa meminta pertolongan Tuhan. Ya. Itu adalah titik start yang benar. Jangan buru-buru peras otak dulu. Berlutut aja dulu. Kalau kamu udah peras otak duluan, berarti kan sebenarnya kamu menganggap bahwa otak kamu lebih jago daripada cara Tuhan menjawab pergumulanmu. Jadi bergumulah dulu, berdoa. Saya termasuk orang yang banyak belajar untuk bagian ini, karena saya suka mikir, jadi kadang-kala otak duluan jalan, baru lutut. Mestinya lutut dulu ya, bertelut dulu baru mikir. Ya, kita harus banyak belajar untuk Nehemia. Kemudian, bersuaralah dengan hati yang tulus ikhlas. Apa yang Nehemia suarakan kepada Artasasta, itu dari ketulusan hatinya. Dari kerinduannya yang dalam, dari hatinya yang pedih, bahwa tembok Yerusalem telah runtuh. Dan dia melihat Allah menggerakkannya untuk mengerjakan itu. Ya. Bangun selalu motivasi yang benar dalam diri kita juga tim kita. Ingat waktu dia mengumpulkan orang-orang Israel, dan akhirnya mereka mengatakan, ya kami siap membangun. Allah lah yang menjadi kekuatan kami. Nah, ini yang harus terus. Kalau teman-teman bergerak sebagai influencer dengan cara apapun itu, yang paling pertama,
doa, bersuaralah dengan hati yang tulus, bangun motivasi yang benar dalam tim teman-teman. Kenapa ada beberapa perusahaan atau lembaga-lembaga Kristen selalu ada sesi devosi dalam hari-hari kerjanya, entah dia memilih 2 minggu sekali, 2 kali seminggu, atau dia memilih sekali seminggu, atau bahkan tiap pagi. Sebenarnya filosofinya di sini, ya, menjaga motivasi kita dan hati kita kepada Allah. Tetapi karena udah rutin, akhirnya jadi rutinitas. Oke. Apa yang kita punya? Posisi, pemikiran, harta, relasi, dan lain-lain adalah modal dasar dari gerakan itu. Kalau memang kalian tahu bahwa kalian dipanggil Tuhan untuk melakukan itu, investasikanlah segala apa yang ada dalam dirimu untuk menggerakkannya. Karena itu Tuhan titip kepadamu untuk bergerak. Rancanglah kegerakan kita dengan cerdas dan cermat. Iya, seperti halnya Nehemia. Dia merancang kegerakannya dengan cerdas dan cermat. Waktu dia mengelilingi tembok, hanya ada peliharaannya yang bersama dengan dia. Karena dia berpikir, dia perlu melihat secara pribadi semuanya, dia timbang. Jangan sampai dipengaruhi dulu oleh orang-orang dengan berpikir pesimis atau bagaimana. Dia mau lihat dulu. Ya, pengaruhilah orang dengan kekuatan Roh Kudus. Ya akan mendatangkan orang-orang yang bergerak. Ya. Mungkin kita termasuk orang yang diciptakan punya kemampuan mempengaruhi orang lain. Tetapi semampu-mampunya kita mempengaruhi orang. Sadarilah bahwa kekuatan Roh Kudus bisa lebih jauh di atas itu. Jadi sepintar-pintarnya kita, nggak usah sok pintar, tetap andalkan Roh Kudus yang bergerak di depan kita untuk menggerakkan orang-orang dan orang-orang itu bergerak. Ya. Itu yang Nehemia lakukan. Next. Ya. Demonstrasi itu hanya salah satu cara untuk menyatakan aspirasi. Protes juga terjadi dalam kisah Alkitab. Bukan cara yang menentukan kualitasnya, tapi motivasi dan isi. Jika kita bisa menjamin tetap bertindak elegan dan bermartabat, apapun caranya itu bukan masalah. Saya di sini tidak sedang memperdebatkan boleh berdemonstrasi atau tidak. Toh dalam kisah Alkitab ada protes. Toh dalam kisah Alkitab ada Daud yang memilih jadi buron karena dia melihat Saul sudah kelewatan. Dalam perspektif hukum Israel, saat itu Daud itu sedang tidak taat ya. Beda bicara ketika dalam perspektif Allah melihat ya. Tetapi dari segi keadaan Israel, dia dianggap melawan raja. Nah, oke. Tapi sekarang kita lihat ya, motivasi dan isinya. Apakah kita tetap bergerak elegan dan bermartabat? Yang membuat kita yakin bahwa Daud elegan dan bermartabat itu adalah ketika dia meloloskan kesempatan. Jadi dia tidak menggunakan momen untuk bisa membunuh Saul. Di situ kita lihat dia elegan. Dia sadar bahwa yang diurapi Tuhan dalam kesalahan apapun tidak bisa manusia yang mengakhiri hidupnya. Kalaupun memilih sampai berdemonstrasi, ini kan hanya salah satu cara dalam menyatakan aspirasi. Tapi lihat baik-baik motivasi dan isi. Supaya teman-teman bisa bertindak dengan elegan dan bermartabat. Next slide. Oke, sudah selesai ya?
Iya. Oke, saya sudah selesai dengan slide saya. Dan akhirnya saya mau kasih satu hal adalah cara yang dikerjakan bukan sesuatu yang betul-betul menentukan itu salah atau enggak. Itu hanya covernya ya. Tetapi kualitas dibalik memikirkannya, menyiapkannya, merancangkan dengan cermat dan semuanya itulah yang menentukan seperti apa sesuatu itu, entah itu bentuknya demo, entah itu teman-teman akhirnya bergerak dengan cara saya lihat banyak ya dari YouTube, dari IG, dari Facebook, ya, opini dan lain-lain, ya itu akan lebih baik kalau dipikirkan dengan cermat. Saya sendiri saat ini sedang banyak bergiat dalam kemasyarakatan ya. Jadi saya punya desa binaan yang kami layani. Jadi sejak terjadi bencana di Palu, saya melayani. Saya melayani sejak terjadi bencana di Palu. Saya melayani pengungsi waktu itu. Nah, dari proses melayani pengungsi, Tuhan menuntun saya untuk melayani desa binaan. Ini latar petanya. Saya ambil dari Google Maps ya. Ini latarnya adalah desa binaan saya. Dan melibatkan mahasiswa-mahasiswa Kristen. Ah ya, makasih sudah diingatkan waktu saya. Melibatkan mahasiswa-mahasiswa Kristen untuk melakukan pelayanan di sini. Dan memang beban saya adalah empowering student and profesional. Jadi mengempower mahasiswa dan profesional untuk bisa mengempower masyarakat. Jadi pemberdayaan mahasiswa dan alumni profesional supaya bisa melakukan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang kami layani adalah masyarakat prasejahtera yang kebetulan ternyata anggota dari salah satu jemaat gereja. Jadi kami melayani mereka, berusaha untuk membangun kesejahteraan mereka. Ada banyak pernikahan usia dini di sana, ada banyak putus sekolah. Ya jelas kalau udah putus sekolah nggak tahu mau bikin apa, dia menikah lah, gitu ya. Dan pasti kalau ditusur-tusur ada banyak kasus stunting ya, kekurangan gizi. Ada banyak sekali lingkaran setan yang terjadi, dan ya saya melihat bahwa demonstrasi saya, cara saya memperbaiki kehidupan bangsa dari titik kecil itu, dari dusun itu. Maka itu yang kami kerjakan. Kalau teman-teman melihat cara yang lain untuk menyatakan aspirasi kita, ya sekarang generasi milenial bisa ya, malah generasi Z sekarang ya lebih canggih lagi. Kalian hanya tinggal menggunakan keyboard dan jempol. Kalian bisa melakukan banyak hal yang berpengaruh. So, lakukanlah semuanya itu secara elegan dan bermartabat, seperti halnya Daniel dan Nehemia menyuarakan aspirasi mereka dengan elegan dan bermartabat di zamannya. Oke, demikian yang saya bisa bagikan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk momen ini. Berharap teman-teman terinspirasi
Tuhan, kami tidak anti dengan demonstrasi, itu bukan sepenuhnya salah selalu. Tetapi ajar kami untuk secara bijak ketika merancangkan sesuatu untuk bisa menyuarakan aspirasi kami, ketika kami melihat mungkin pemerintah atau siapapun itu melakukan hal yang tidak benar. Ajar kami dengan hikmat daripadamu untuk bisa menyuarakan aspirasi kami dengan baik, menyuarakan aspirasi kami dengan elegan dan bermartabat. Jadikan kami menjadi agen-agen yang berjuang untuk kebenaran, agar derajat bangsa kami menjadi tinggi. Jadikan kami agen-agen untuk menentang dosa, karena dosa itu adalah noda bagi bangsa kami, ya Tuhan. Ini bukan perkara mudah buat kami, tetapi kami percaya dalam kekuatan Tuhan, segala sesuatunya dapat dikerjakan, dapat dijalankan, dan dapat mencapai hasil yang menggembirakan dalam waktu dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik mahasiswa yang menjadi aset yang luar biasa bagi kegerakan kerajaan Allah, mulai dari mereka ada di kampus sampai akhirnya mereka nanti jadi alumni. Berkati mereka Tuhan, pakai mereka secara luar biasa. Nantinya mereka akan menjadi orang-orang yang berpengaruh dalam setiap bidang di mana mereka nanti Tuhan tempatkan. Terpujilah namamu ya Allah. Kami percayakan seluruhnya dalam kendali Allah saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, silakan saya berikan ke pembawa acara. Terima kasih Kak Jen buat renungannya. Oke teman-teman, kita buka sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang kiranya ada pertanyaan, bisa raise hand, atau kalau ada kendala bisa di chat room ya teman-teman. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin sudah jelas kali ya sama teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa hubungin aja mungkin nanti komunikasi ke CPU ya teman-teman. Oke, mungkin dari renungan yang dibawakan oleh Kak Jen, aku bisa menyimpulkan sedikit bahwa kita diajarkan untuk beraspirasi dengan bijak. Perlu kehati-hatian dalam berbicara. Kita perlu cermat, memperhatikan setiap sudut, dan bersuara dengan hati yang tulus ikhlas. Ingatlah, kita menjadi shalom dan mengerjakan pekerjaan yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita ada persembahan. Bagi teman-teman yang mau mempersembahkan apa yang dimiliki, bisa memberikan lewat GoPay, OVO, dan Dana dengan nomor 0821 3772 7248 atau Bank BNI 0697 869953 atas nama Kak Lolita Sari Boru Tampu Bolon. Atau teman-teman bisa scan barcode yang tertera pada layar ya teman-teman. Untuk memudahkan catatan, maka dimohon untuk mencantumkan kode 1 untuk persembahan, seperti contoh yang tertera pada layar. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan liputan PU. Teman-teman tetap fokus ya. Kita dengarkan liputan PU yang akan dibacakan oleh Nana. Silakan. Terima kasih Kak Christine. Shalom teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Nah, berikut saya akan bacakan liputan PMK Jumat 3 September 2021. Nah, yang pertama ada ucapan selamat ulang tahun bagi anggota PMK FSM yang berulang tahun di minggu ini. Berikut
Ada Kak Simon Gabriel Pasaribu dari Informatika 19, Kak Teresia Damayanti dari Biologi 2017, Kak Steve Joseph Riyadi dari Informatika 18, Elsa Rivanda dari Statistika 2020, Corvi Ansen dari Fisika 2020, Kak Lydia Anggrani dari Kimia 2015, dan Kak Eki Permatasari dari Fisika 2018. Saya akan bacakan juga ayat untuk yang berulang tahun di minggu ini, diambilkan dari Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, selanjutnya, Dana Usaha PMK FSM udah punya akun IG sendiri loh. Namanya PMK FSM Store. Nah, di PMK FSM Store, kalian semua bisa bisa melakukan top up untuk pembayaran pulsa ataupun tagihan. Bisa juga untuk membeli makanan ringan, alat-alat elektronik, bahkan sampai buku rohani. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa hubungi kontak person yang tertera di layar ya. Dan jangan lupa juga untuk follow IG kita, PMK FSM Store. Selanjutnya nih, buat teman-teman yang punya bakat dan kreativitas, serta ingin menyalurkannya, boleh banget nih, ikut PMK Got Talent. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa hubungi kontak person yang tertera di layar ya. Nah, selanjutnya, Panitia PRMD PMK FSM sebentar lagi akan mengadakan pembinaan rohani mahasiswa baru PMK FSM. Di sini kita akan mengenal mahasiswa baru yang akan menjadi anggota PMK FSM. Untuk tanggal dan waktunya bisa dilihat di layar ya semuanya. Nah, jangan lupa juga untuk follow sosial media PMK FSM. Ada Instagram di PMK FSM Undip dan PMK FSM Store. Juga jangan lupa untuk subscribe YouTube PMK FSM Undip. Official line kita untuk ID-nya bisa dilihat di layar. Dan juga buat teman-teman semua yang tertarik untuk meminjam buku di perpustakaan PMK FSM, bisa banget hubungi Kak Ian. Nomornya tertera di layar ya teman-teman semuanya. Nah, sekian tadi liputan PMK FSM Jumat 3 September 2021. Selanjutnya akan ada nih pengumuman dari Kakak PMK Semarang. Langsung aja kali ya, untuk Kak Rehan dari PMK Semarang, aku persilahkan. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Sebelumnya, terima kasih Kak untuk waktu yang sudah disediakan. Sebentar, saya... Oke. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan, namaku Rehan. Aku saat ini mau mewakili teman-teman panitia tim penjangkauan mahasiswa 2021. Nah, pada kesempatan ini aku akan mengumumkan salah satu acara yang diselenggarakan oleh tim penjangkauan mahasiswa 2021. Bisa minta tolong di next. Nah, jadi aku di sini mau mengumumkan tentang kata mahasiswa nih teman-teman. Nah, apa sih kata mahasiswa itu? Nah, jadi kata mahasiswa itu adalah kebaktian awal tahun ajaran yang diselenggarakan setiap tahun teman-teman. Nah, kata mahasiswa ini merupakan wadah penginjilan bagi mahasiswa baru yang diadakan 1 tahun sekali. Oke, bisa di next. Nah, lalu apa sih yang melatar belakangi acara kata mahasiswa ini? Nah, jadi mahasiswa yang belum mengenal Tuhan adalah mahasiswa yang hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Nah, mereka mencari kenyamanan untuk dirinya sendiri, kebebasan diri, dan hal-hal yang menyenangkan dirinya sendiri. Nah, hidupnya juga tidak mencari perkenanan Tuhan ataupun berdampak untuk orang lain. Nah, contohnya adalah mereka mengerjakan
sesuatu secara instan dan mencari ketenaran diri sendiri melalui penggunaan sosial media. Oke, bisa di next. Nah, lalu apa sih yang menjadi tujuan dari Kata Mahasiswa 2021? Nah, itu ada 2 tujuan, teman-teman. Yang pertama, bahwa mahasiswa itu perlu tahu bahwa hidup mereka bukan tentang diri sendiri, tetapi tentang Tuhan Sang Pencipta yang diwujudkan dalam diri Yesus Kristus. Lalu yang kedua adalah mahasiswa mau meninggalkan keakuannya dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Oke, bisa di next. Nah, lalu kenapa sih teman-teman mahasiswa baru itu perlu datang ke ibadah kata mahasiswa? Nah, yang pertama adalah acara ini hanya diadakan 1 tahun sekali, teman-teman. Nah, lalu yang kedua, acara ini akan mempertemukan mahasiswa Kristen sekota Semarang. Nah, lalu yang ketiga dapat menjadi sarana bagi teman-teman mahasiswa baru untuk mengenal siapakah Yesus itu dan juga dapat menolong teman-teman untuk mengenal mengenai persekutuan mahasiswa. Oke, next. Nah, acara kata mahasiswa ini mengangkat judul It's Not About Me. Nah, untuk harinya acara ini diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 25 September tahun 2021 jam 4 sampai jam 6 sore dengan pembicara Pendeta Erik Sudarma. Nah, acara ini diselenggarakan via Zoom, teman-teman. Nah, oleh karena itu aku menghimbau teman-teman untuk dapat mendaftar ya, teman-teman. Nah, untuk linknya bisa minta tolong teman saya yang ikut, bisa minta tolong Tama untuk atau JJ untuk bantu meng-share di link chat ya. Nah, untuk info mengenai kata mahasiswa sendiri, teman-teman bisa mengikuti sosmednya nih di Instagramnya, yaitu kata_mahasiswa21. Atau bisa kontak person ke nomor yang sudah disediakan. Nah, mungkin untuk ini teman-teman boleh banget kalau teman-teman mau men-screenshot supaya nanti bisa tahu info lebih lanjut mengenai kata mahasiswa. Oke, next. Ya, sepertinya cukup sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Sampai jumpa di acara kata ya, teman-teman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Raihan. Ya, teman-teman, jika teman-teman berada di kondisi lemah dan terpuruk, jangan takut, berdoalah. Karena saat kita berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan mendengarkan, Tuhan berkuasa. Mari kita menyanyikan lagu Tuhan Menggerakkan Tangannya. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan
Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu sekarang tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan berdoa. Aku akan bacakan pokok doanya yang teman-teman. Yang pertama, doakan seluruh anggota PMK FSM agar tetap fokus dalam melakukan perkuliahan secara daring. Kedua, doakan kesehatan dan perekonomian seluruh anggota PMK FSM beserta keluarga. Tiga, doakan agar kebijakan pemerintah mengenai PPKM dapat berjalan dengan lancar dan pandemi ini segera berakhir. Dimohon dengan kasih kepada Kak Jen untuk membawakan pokok doa sekaligus doa untuk menutup PU kita pada hari ini. Silakan Kak Jen. Oke, saya minta di-share screen kembali pokok doanya. Ya, baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami terus berharap kepada Engkau. Kami berdoa supaya PMK FSM Undip tetap fokus dalam melakukan perkuliahan secara daring, baik para mabanya maupun juga para kakak-kakak, mereka semua tetap bisa mengikuti dengan baik. Ada banyak tantangan dalam masa-masa perkuliahan daring ini ya Tuhan. Tolonglah mereka, mampukan mereka. Mungkin kelelahan yang lebih berasa lebih berat, tugas yang terasa jadi lebih berat, tapi semuanya Tuhan akan memampukan mereka. Kami juga berdoa kepada Engkau ya Tuhan, untuk kesehatan dan perekonomian seluruh PMK. Ya kami tahu bahwa dalam keadaan pandemi seperti ini, kami bukan hanya krisis dari segi kesehatan, kami bukan hanya bergumul dari segi kesehatan, tetapi kami juga bergumul dengan perekonomian kami. Mungkin keluarga kami sudah terdampak dengan situasi ini, orang tua kami semakin terbatas, tidak sama seperti dulu. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami. Ada banyak berkat anugerah dari Tuhan yang memampukan kami untuk terus melakukan perkuliahan kami, melangsungkan perkuliahan kami, melanjutkan kehidupan kami, pembiayaan hidup sehari-hari kami, semuanya kami percayakan bagaimana Tuhan bisa terus menyediakan apa yang kami butuhkan hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kebijakan pemerintah mengenai PPKM dapat berjalan dengan lancar. Ya, kami berharap pandemi ini dapat segera teratasi ya Tuhan. Kami berharap pemerintah bisa menemukan solusi yang tepat dengan situasi ini, terutama untuk mengembalikan kesehatan ekonomi, mengembalikan pemulihan untuk hal-hal vital dalam pembangunan bangsa ini ya Tuhan. Sebegitu banyak dana
dari kas negara terpaksa dialihkan untuk menangani bencana COVID ini ya Tuhan. Dan berikan kekuatan kepada pemerintah untuk mengumpulkan kekuatan ekstra untuk pendanaan dan pembiayaan hal-hal lainnya yang sudah terganggu selama ini. Kami berdoa pembangunan bangsa kami ditolong oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempercayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Berkati setiap pelayanan yang kami kerjakan, setiap perjuangan kami dalam bertahan di masa sulit ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. PO kita sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih kepada Kak Jane yang sudah bawakan renungan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Jaga kesehatan ya teman-teman. Selamat untuk melanjutkan perkuliahan dan semangat beraspirasi. Sampai jumpa di PO kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo. Terima kasih Kak Jen. Terima kasih Kak Jen. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih teman-teman. Teman-teman. God bless you. God bless semuanya. Selamat hari Hari Jumat. Jumat. Thank you guys.